Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 352. Hujan berhenti, awan menyebar, dan matahari terbit di timur. Tan Yun memimpin 30 murid penegak hukum bertopeng untuk terbang dan jatuh di depan gunung Huang Fusengsong. Di pavilion tidak jauh dari gerbang gunung, ketika Diakon Dai Qingshan melihat Tan Yun, dia bergegas keluar untuk menemuinya, membungkuk dan berkata, Dai Qingshan telah melihat Tan Sengsi. Dai Qingshan sangat menghormati Tan Yun. Pada saat yang sama, dia sering memikirkan adegan ketika Tan Yun, seorang remaja lebih dari 20 tahun yang lalu, mengikuti Mu Mengyi untuk masuk ke gerbang gunung, dan dia dipenuhi dengan emosi. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang kurang dikenal di masa lalu, dalam waktu singkat lebih dari 20 tahun, menjadi murid gerbang suci, tetapi juga jadi putra suci Huang Fusengsong. Jangan sopan Diaken. Tan Yun tersenyum dan berkata, tolong buka pintu alam rahasia atas nama Diaken. Saya ingin kembali ke sekte saya. Oke, Dai Qingshan berkata, melihat 30 orang bertopeng hitam di belakang Tan Yun, dia menjadi ragu-ragu. Tan Yun sepertinya melihat ke dalam hatinya, jadi dia berkata, jangan khawatir, Diaken Dai. Ini adalah orang-orang dari sekte yang ingin membunuh saya. Saya akan membawa mereka kembali sekarang dan menangani mereka. Buka saja pintu tempat rahasia. Setelah sedikit ragu, Dai Qingshan menawarkan token, membuka pintu tempat rahasia yang tersembunyi di dalam kehampaan, dan membungkuk untuk melihat Tan Yun terbang ke pintu tempat rahasia dengan 30 orang. Setelah memasuki alam rahasia Huangfu, Tan Yun memimpin kerumunan dan terbang sampai ke kota Sengmenfang. 4 jam kemudian, ketika matahari yang terik di barat, ia terbang dan jatuh di luar alun-alun gerbang suci. Tan Yun, kenapa kamu ingin memasuki kota alun-alun dengan orang-orang bertopeng ini? Hanya, 2 murid penegak hukum 9 lapis jiwa ilahi menjaga gerbang kota, setelah lebih dari 4 tahun, ketika mereka tidak dapat melihat ranah Tan Yun, menggigil dan menghalangi jalan Tan Yun, dengan getir mempertanyakan. Apa anak suci ini, apakah aku perlu memberitahumu? Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, keluar dari anak suci ini. Sosok Tan Yun melintas. Dengan suara nyaring, kedua murid penegak hukum dipompa oleh Tan Yun. Gigi busuk di mulutnya bercampur darah dan keluar dari mulutnya. Bang bang. Kedua murid itu jatuh ke tanah setelah jatuh di gerbang kota seperti kerang. Tan Yun melihat ke belakang dan mengabaikan ke-30 orang itu. Tidak ada keraguan, pimpin jalan ke tempat Yuanzi. Ya, 30 orang terbang ke kota Fangcheng dan terbang ke Aula Zhixiang, 500 mil jauhnya. Tan Yun mengikuti. Ketika Tan Yun memasuki kota, 2 murid penegak hukum yang bengkak dan berkepala babi bangkit dengan ngeri dari tanah dan menatap punggung Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa. 30 orang bertopeng hitam dan Tan Yun terbang di kota Fangcheng menarik perhatian murid laki-laki dan perempuan di jalan. Kerumunan berbicara dengan bingung. Bagaimana situasinya? Apa yang ingin dilakukan Tan Yun dengan 30 orang bertopeng di siang bolong? Ya, tapi alis Tan Yun penuh dengan pembunuhan, seolah-olah dia ingin membunuh. Bukankah? Hei, pernahkah kamu memperhatikan bahwa dengan tingkat ke-9 alam jiwa ilahi, aku tidak dapat melihat basis kultivasi Tan Yun? Ada apa? Saya kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi, dan saya tidak bisa melihat basis kultivasi Tan Yun. Mungkinkah dia sekarang dipromosikan ke alam jiwa suci? Tidak, lebih dari 4 tahun yang lalu, dia masih tahap keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke alam jiwa suci sekarang? Apa yang tidak mungkin? Tan Yun memenangkan lebih dari 300 miliar batu roh terbaik lebih dari 4 tahun yang lalu. Saya akan mengatakan bahwa dia pasti menggunakan batu roh terbaik untuk membuka senjata ajaib ruang dan waktu untuk budidaya, dan baru kemudian dipromosikan ke alam jiwa suci. Jangan kaget, saya hanya tidak memiliki batu roh.
Jika saya juga memiliki ratusan miliar batu roh yang luar biasa, saya dapat menumpuk alam ke alam jiwa suci dalam lebih dari 4 tahun. Oke, jangan bicarakan itu. Hahaha, ada pertunjukan yang bagus, ayo pergi dan lihat. Pergi dan lihat. Selama Tan Yun muncul, akan ada kesenangan. Ribuan murid dari berbagai divisi terbang semakin jauh bersama Tan Yun. Dalam perjalanan untuk terbang, murid-murid dari semua divisi dan ribuan murid penegak hukum di jalan-jalan, juga penasaran. Jarak pendek 500 mil dari gerbang ke Aula Zhixiang, ketika Tan Yun melayang di luar Aula Zhixiang, puluhan ribu murid dari berbagai divisi telah mengikutinya. Para murid berdiri di udara di belakang Tan Yun di udara, berbisik. Semuanya, menurut Anda Tan Yun membawa 30 pria bertopeng, mengapa dia mencari Yuanzi? Entahlah, sepertinya pengunjungnya tidak baik. Mungkinkah Tan Yun ingin merepotkan Yuanzi? Apa yang kamu bercanda? Yuanzi sekarang dipromosikan ke tingkat keempat dari alam jiwa suci. Tan Yun berani menyusahkan Yuanzi. Ketika semua orang membicarakannya, langkah Tan Yun selanjutnya mengejutkan semua orang. Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuanzi, keluar sekarang. Tan Yun meledak ke arah pintu aula dengan kepalan tangan. Tiba-tiba, dalam keterkejutan luar angkasa, bayangan tinju emas pucat, membawa kekosongan yang retak, meledak ke arah gerbang istana. Ledakan. Wow! Suara keras dan pecahan dipukul, dan dua pintu istana yang tertutup terkoyak. Melihat adegan ini, di antara kerumunan penonton, seorang murid penegak hukum buru-buru terbang menuju aula penegak hukum 300 mil jauhnya. Siapa yang merusak gerbang aula Putra Suci? Dengan teriakan nyaring, Yuanzi, yang sangat kuat, tersapu keluar dari aula dengan membunuh. Ketika Yuanzi melihat bahwa orang di sini adalah Tan Yun, hatinya meledak menjadi marah. Kamu mengacau, berani menghancurkan pintu aulaku. Yuanzi mengamati 30 pria bertopeng hitam di belakang Tan Yun dengan senyum menyeringai, apa? Kamu pikir kamu dipromosikan ke tingkat pertama dari alam jiwa suci, jadi kamu berani memimpin orang untuk menjadi liar denganku. Setelah itu, Yuanzi melepaskan aura 4 kali lipat dari alam jiwa suci, mengacungkan jari, menunjuk Tan Yun 10 kaki jauhnya, lalu menunjuk ke tanah, dan berkata, kamu berada di depan puluhan ribu orang. Sungguh memalukan untuk menghancurkan gerbang aulaku. Sekarang berlututlah untukku. Biarkan aku mengampunimu, jika tidak, Ben Sengsi. Tanpa menunggu kata-kata Yuanzi, Tan Yun berpikir bahwa orang ini telah mengirim seseorang untuk mencegatnya 2 kali, dan kemarahan Tan Yun meledak sepenuhnya, berlututlah, kan? Aku akan membiarkanmu berlutut. Langkah Dewa Hongmeng. Wow! Tan Yun melintasi 10 kaki dalam sekejap dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Yuanzi, dan tangan kanannya memutar cakarnya, dan dia memegang jari telunjuk kanan tangan kanan Yuanzi yang menonjol. Tan Yun, kamu hanya level pertama dari alam jiwa suci, mengapa kamu begitu cepat? Ah tidak! Dalam teriakan mengerikan Yuanzi, kaca. Tan Yun mematahkan jari telunjuk Yuanzi dengan tangan kanannya. Saya akan membunuh kamu. Yuanzi meraung, di cincin Qiankun dengan tangan kanannya, tiba-tiba menembakkan pedang terbang, dan menembak tenggorokan Tan Yun sejauh setengah meter. Bunuh aku, mimpi bodoh. Tan Yun menyeringai dan berbalik dengan cepat. Pada saat yang sama, dengan kekuatan guntur di kaki kanannya, dia menjentikkan ke kiri dan ke kanan, menendang lutut Yuanzi secara langsung. Tidak. Suara retak tulang yang jernih dengan cepat ditelan oleh ratapan tragis. Dalam tatapan semua orang yang tidak dapat dipercaya, darah berceceran, tunggul terbang, lutut Yuanzi meledak. Wow! Yuanzi benar-benar ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan tantangan lompatan katak Tan Yun begitu kuat, dan dia tidak menyangka kecepatan Tan Yun begitu cepat. Menghadapi Tan Yun sendirian, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Yuanzi, yang kehilangan kakinya, jatuh ke tanah, dan kekuatan angin keluar dari tubuhnya naik ke udara, dan saat dia melarikan diri, dia menekan telapak tangan kanannya ke langit Tan Yun. Kekuatan yang menggelegar, dengan aura yang kuat, dia menuju ke arah Tan Yun.
Jelas Yuwenzi adalah kualifikasi terbaik dengan atribut ganda angin dan guntur. Bawa saya kembali. Mata Tan Yun haus darah, tubuhnya menjulang ke langit. Dengan tubuh yang kuat, dia benar-benar mengalahkan kekuatan guntur. Tan Yun melompat ke dalam kehampaan, dan tangan kanannya menangkap mulut harimau tangan kanan Yuwenzi seperti kilat. Tidak. Dalam teriakan ngeri Yuwenzi, saya merasa pusing. Tan Yun mengepalkan erat pergelangan tangan Yuwenzi dengan tangan kanannya, dan setelah memutar Yuwenzi 2 kali di atas kepalanya, dia menukik ke bawah, mengambil Yuwenzi, dan jatuh ke tanah dengan keras. Ledakan. Di tengah suara pahat yang tumpul, batu biru setinggi 10 kaki itu retak di atas tanah, dan Yuwenzi, yang kehilangan kakinya, menghantam tanah dengan keras. Retakan. Mulut Yuwenzi diludahkan dengan darah, dan lengan kiri yang mendarat di tanah retak, dan darah dan daging lengan kanan ditusuk dengan tulang berdarah, membuatnya sangat menakutkan. Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra suci, kamu tidak berhak membunuhku, dan kamu tidak berhak membunuhku. Yuwenzi meraung dengan suara serak. Panggil aku dengan keras. Dengan senyum iblis, Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuwenzi. Tiba-tiba, tulang rusuknya mengeluarkan suara, berderit, yang tak tertahankan. Tampaknya tulang rusuknya akan diinjak oleh Tan Yun kapan saja. Yuwenzi tiba-tiba, dia tidak berani mengaum dengan keras. Dia melihat permusuhan tanpa malu di mata Tan Yun. Dia tidak ragu bahwa jika dia berteriak lagi, Tan Yun akan menginjak-injak dirinya sendiri sampai mati. Tan Yun menginjak Yuwenzi dan meludahi wajahnya, brengsek. Kamu memiliki kemampuan untuk mengirim seseorang untuk membunuhku 2 kali, mengapa kamu tidak berani berteriak sekarang? Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Yuen menatap Tan Yun, matanya sedikit menghindar. Saya tidak tahu, saya akan membiarkan Anda mendengar dengan jelas. Tan Yun membungkuk dan merobek telinga kirinya dalam teriakan memilukan Yuwenzi. Pada saat ini, jumlah penonton yang mendengar kabar telah melebihi 100.000. Semua orang memandang Yuwenzi, adegan tragis diinjak oleh Tan Yun, dan ada lautan badai. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Yuwenzi yang kuat sangat menyedihkan untuk menghadapi Tan Yun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kekuatan Tan Yun telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan setelah lebih dari 4 tahun. Pada saat yang sama, ada 2 orang yang luar biasa seperti orang lain. Orang pertama adalah Zhongli Yuxin, yang bersembunyi di kehampaan saat ini. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana ini mungkin? Tan Yun hanya tingkat pertama jiwa suci, dan Yuwenzi dari tingkat keempat jiwa suci bahkan tidak mampu melawan di depannya. Semakin tinggi ranah, kemampuan untuk melompati tantangan akan sangat melemah, tetapi tampaknya Tan Yun memiliki setidaknya tantangan lompatan, kekuatan dari murid inti 5 lapis dari alam jiwa suci. Bagaimana dia melakukannya? Dalam keterkejutan dan keraguan, mata indah Zhongli Yuxin menunjukkan persetujuan dan harapan yang dalam, berani sekali. Sebenarnya datang ke Fang Cheng untuk mengambil tindakan terhadap Yuwenzi sendirian, wanita ini ingin melihatnya nanti. Bagaimana dia bisa lolos? Pada saat yang sama, di kota Shengmenfang, puluhan lapisan awan setinggi 500.000 li di atas laut, dan mata kerup pria berusia 90 tahun berjubah hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa dipercaya seperti Zhongli Yuxin, Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan Yuwenzi 4 lapis dari alam jiwa suci. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu sepertinya menemukan sesuatu, mengerutkan kening. Segera setelah itu, raungan tua yang menggetarkan langit terdengar, Tan Yun, kamu berani menyakiti putra sesepuh penegak hukum, kamu mencari kematian. Detik berikutnya, Yu Wenfeng yang berambut abu-abu jatuh dari langit dan mendarat 3 kaki dari Tan Yun. Ketika Yu Wenfeng mengetahui bahwa putranya kehilangan kakinya dan lengannya patah, paru-parunya meledak karena marah, dan setetes air mata berlumpur mengalir di pipinya yang cekung. Tan Yun, Yu Wenfeng meraung dan menunjuk Tan Yun dengan marah, biarkan dia pergi ke orang tua ini. Desir-desir. Saat berikutnya, bayangan berkedip, dan ribuan murid penegak hukum di alam jiwa ilahi mengepung Tan Yun.
Tepat di depan ribuan murid penegak hukum alam jiwa ilahi, ada puluhan murid ketiga hingga ke-9 dari alam jiwa suci, murid inti dari penegak hukum gerbang suci, menatap Tan Yun dengan gigi terkatup. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. Tan Yun, kau binatang, lepaskan putra suci kita. Lepaskan anakku. Tan Yun, kamu dengan arogan dan sembrono memukul putra suci kami. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kamu tidak bisa pergi. Lusinan murid inti penegakan hukum di alam jiwa suci memelototi Tan Yun dengan alis silang. Dihadapkan dengan ancaman puluhan orang, Tan Yun mencibir, dan kemudian, masih menginjak dada Yu Wenzi, menggenggam tinjunya dengan tenang dan berkata, penegak hukum Penatua, Ben Shengzi mencari Anda untuk memimpin keadilan. Karena kamu di sini, itu bagus. Mendengar ini, tidak hanya Yuan Feng yang bingung, tetapi yang lain mengerutkan kening. Terutama puluhan ribu murid yang menjadi penonton, serta penjaga toko yang datang untuk menonton, tidak mengerti apa yang dibicarakan Tan Yun. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, lepaskan Yuanzi, tubuh tua Yuan Feng bergetar, menunjuk dengan marah ke arah Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun menjadi putra suci, jika bukan karena banyak penonton saat ini, jika tidak, Yuan Feng benar-benar ingin memeras Tan Yun hidup-hidup. Di mata semua orang, Tan Yun menatap Yuanzi di kakinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, penegak hukum Penatua, putra Anda yang saling mengirim murid penegak hukum untuk membunuh saya 4,5 tahun yang lalu. Jika seseorang menyelamatkan saya tepat waktu, jika tidak, saya tidak akan hidup. Pada dini hari pagi ini, putramu yang saling mengirim seseorang untuk mengatur penyergapan di satu-satunya jalan kembali ke Huang Fu Sengsong, mencoba membunuhku. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Wenzi menahan rasa sakit dan meraung, Tan Yun, kamu berbohong. Putra ini tidak pernah mengirim siapapun untuk membunuhmu. Yu Wenzi memandang Yuan Feng, dengan jujur berkata, ayah angkat, Tan Yun menganiaya anak ini. Sebagai putra penegak hukum, bagaimana anak itu bisa tahu bahwa dia melanggar hukum dan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun secara pribadi? Ayah angkat, Tan Yun jelas-jelas menjebak anak itu. Tolong panggil dan tangani dia sesuai hukum. Mendengar ini, Yuan Feng berkata dengan adil dan menakjubkan, Tan Yun, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa Yuanzi mengirim seseorang untuk membunuhmu? Jika kamu tidak dapat menemukan bukti, kamu akan menjadi pelanggaran berat hanya dengan membunuh putra Yuan begitu banyak hari ini, dan membunuh seseorang yang mungkin menjadi raja berikutnya di masa depan.